Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini ketemu kembali kita dalam belajar matematika peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri dan aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menentukan atau menyelesaikan soal-soal limit trigonometri yang ada fungsi aljabar di dalamnya. Sebelumnya, kita ingat kembali rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, limit fungsi di trigonometri sin AX per BX sama dengan untuk X mendekati 0, AX per sin BX untuk X mendekati 0, tan AX per BX untuk X mendekati 0, dan seterusnya. Itu sama dengan A per B. Nah, rumus ini bisa kita kembangkan menjadi limit sin A kali fx, berarti ini fungsi fx, per B kali fungsi fx, dan limitnya untuk fx mendekati 0. Kemudian untuk tan juga seperti itu, tan A fx per B fx. Nah, semua ini juga sama dengan A per B. Ini pengembangan dari rumus yang di atas. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah limit sin 2x kurang 4 per 3x kurang 6 untuk x yang mendekati 2. Nah, kita harus merubah bentuk menjadi sin AFX per BFX. Jadi, kita harus mendapatkan fungsi yang sama sesudah sin atau di sudut sin ini dengan yang berada pada penyebut. Untuk itu, pada pembilang 2x kurang 4 ini kita keluarkan faktornya yang sama, yaitu 2. Jadi, x limit 2 kali x kurang 2. Sedangkan untuk penyebut, faktornya yang sama adalah 3. Maka 3 kita keluarkan, 3 buka kurung x kurang 2. Nah, bentuk seperti ini sudah menjadi bentuk limit sin AFX per BFX, maka hasilnya sama dengan 2 per 3. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Limit 1 kurang cos kuadrat 3x kurang 6 per 3x kuadrat kurang 12x tambah 12 untuk x yang mendekati 2. Nah, kita harus menyederhanakan bentuk pembilang ini. Karena bentuknya adalah bentuk pengurangan, maka harus kita jadikan dalam bentuk perkalian. Rumus yang akan kita pakai adalah 1 kurang cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Sehingga pembilang nanti bisa kita rubah menjadi sin kuadrat 3x kurang 6. Sedangkan penyebut, untuk penyebut bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kalau dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar, maka persamaan kuadrat ini harus kita faktorkan. Maka pembilang kita menjadi sin kuadrat 3x kurang 6. Nah, untuk penyebut kita mempunyai faktor yang sama, yaitu ada 3, bisa dibagi 3 ini masing-masing, maka kita keluarkan 3. 3 buka kurung x kuadrat kurang 4x tambah 4. Sehingga penyebutnya yang x kuadrat kurang 4x tambah 4 kita faktorkan menjadi x kurang 2 dan x kurang 2. Lalu pembilang karena dia ada sin kuadrat kita pecah menjadi sin 3x kurang 6 kali sin 3x kurang 6. Penyebut menjadi 3 kali x kurang 2 kali x kurang 2. Nah, kita bentuk dulu menjadi bentuk A kali fx dan B kali fx. Ya, pembilang menjadi sin 3 buka kurung x kurang 2 kali sin 3 buka kurung x kurang 2. Nah, di sini fx-nya sudah sama-sama x kurang 2, sehingga hasilnya menjadi 3 per 3 dikali 3 per 1, hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Nah, limit 3x kurang 3pi per 2x kurang 2pi tambah tan x kurang pi untuk x mendekati pi.
Bentuk seperti ini kita tidak mempunyai rumus. Rumus yang ada adalah rumus sin dan rumus cos yang bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian. Tetapi di sini coba perhatikan, kita sama-sama mempunyai bentuk yang hampir sama, yaitu x kurang pi. Di sini juga ada 2x kurang 2pi, maka 2-nya nanti bisa kita bawa keluar. Di atas ada 3x kurang 3pi, dia mempunyai faktor yang sama yaitu 3, sehingga 3-nya nanti bisa kita bawa keluar kurung. Nah, karena dia sama-sama mempunyai faktor x kurang pi, maka pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan x kurang pi. Sehingga kita memperoleh 3x kurang 3pi per x kurang pi. Kemudian 2x kurang 2pi per x kurang pi. Dan tan x kurang pi per x kurang pi. Nah, ini sudah menjadi 1. Kita keluarkan faktornya yang sama untuk yang pembilang 3x kurang 3pi menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini yang penyebut suku pertamanya kita keluarkan pembilangnya 2 karena sama-sama mempunyai faktor 2 menjadi 2 kali x kurang pi. Nah, kalau bentuk seperti ini sudah menjadi 1, ini juga jadi 1, ini juga menjadi 1 karena dia adalah limit x menuju pi. Sehingga kita dapatkan hasilnya pada pembilang kita dapatkan 3, untuk penyebut kita dapatkan 2 tambah 1 sehingga hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang keempat. Limit 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 per 2 kali 2 cos 4x tambah 2 untuk x yang mendekati min setengah. Untuk pembilang, karena dia berbentuk fungsi aljabar dan merupakan persamaan kuadrat, maka kita akan memfaktorkan bentuk pembilang. Sedangkan penyebut, dia berupa fungsi trigonometri dalam bentuk pengurangan, maka kita harus merubah bentuk pengurangan menjadi bentuk perkalian dengan menggunakan rumus 1 kurang cos 2a sama dengan 2 sin kuadrat a. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengeluarkan faktornya yang sama, sehingga nanti bentuknya menjadi bentuk yang sesuai dengan rumus kita. Maka pembilang ketika kita faktorkan dia menjadi 2x tambah 1 kali 2x tambah 1. Sedangkan penyebut kita keluarkan faktornya yang sama yaitu 2, maka dia menjadi 1 kurang cos 4x tambah 2. Jadi 2a-nya ini adalah 4x tambah 2. Sehingga kalau kita robah dengan menggunakan rumus, maka penyebut kita menjadi 2 kali 2 sin kuadrat 2x tambah 1. Kita sederhanakan atau kita pasangkan dia masing-masing. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2x tambah 1 per sin 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 per sin 2x tambah 1. Sesuai dengan sifat rumus, maka ini menjadi 1 per 4 kali 1 per 1 kali 1 per 1 sehingga hasilnya sama dengan 1/4. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.